Tapi kita langsung aja saksikan di match kita yang ketiga, game pertama antara Geek Fam ID berhadapan dengan EVOS Icon. Yap, langsung aja kita lompat. Ini dia, let's go. Sudah ada Lari Ipin nih, Franco dan juga FRZ di area mid lane. Oke, ada yang namanya kesel, saya nggak apa-apa kalau mau kesel mah ya. Saya juga kesel. Kenapa marah mulu Talia sih emang kelihatannya ya. Tapi sementara itu dari teman-teman EVOS kali ini dari Iris sepertinya udah mencoba mengamankan diri ke arah purple buff terlebih dahulu. Sedangkan linknya si kesel saya ya udah mulai diganggu-ganggu oleh cownya. Ada Bajan di situ. Yes, dari Bajan sendiri mencoba untuk mengganggu, menginvade, tapi masih berhasil diamankan oleh Castle saya, Orange Buff, yang sementara itu di area mid lane 3 lawan 3. Coba untuk mengamankan Little Wonder dari Hayabusa, apakah akan berhasil didapatkan? Yes, berhasil didapatkan dan berhasil kembali lagi dengan adanya Quad Shadow. Movement dan juga timing yang sangat bagus sekali diperlihatkan oleh Aris. Oke, ini aku gak apa ya ke trigger sama namanya Adam dah. Adam Mbah Dukun. Bener-bener ya, namanya masih lucu-lucu dari teman-teman fan kali ini. Mengisi darahnya kembali, terutama dari Ravicinya, tapi teman-teman dari EVOS Icon lihat Iris, dia benar-benar luar biasa banget. Dia dapat satu turtle, bahkan tadi retributionnya Israel banget sih. Ya, berhasil untuk mengamankan turtle atau objektif yang pertama, dan dia akhirnya juga tidak mengorbankan satu member dari EVOS juga. Yes, sementara itu di area bawah Ravici dan juga Oh My Dylan masih mencoba untuk melakukan penyerangan dengan minionnya, tapi ditangkap saja, tapi masih belum ada damage berkelanjutan yang dilakukan oleh Oh My Dylan. Betul sekali, tambah juga dari Ilari Ipin baru mempunyai level 4 ya kali ini. Karena itu FRZ masih 1v1 situation dengan adanya X-Borg. Nah ini, X-Borg bertemu dengan Kagura cukup sulit karena memang kita tahu X-Borg itu adalah counter dari hero melee. Sedangkan Kagura kan hero range. Jadi damage yang diberikan oleh X-Borg tidak terlalu masuk ke arah seorang Kagura, tapi ternyata Elisnya cukup sekarat. Apakah akan terjadi first blood? Benar aja ternyata first blood berhasil didapatkan oleh Franco. Sementara itu flicker dari Bajan ke area belakang masih berhasil menyelamatkan nyawanya. Ya, tapi itu kalau aku lihat ya, menunggu sampai level 4 baru dapat first blood, ini permainannya bener-bener temponya agak sedikit lambat dari teman-teman Gibson dan juga EVOS Icon. Mereka nggak mau terlalu gegabah untuk melakukan penyerangan, tapi sementara itu objektif di area bawah, gold shieldnya udah bisa diamankan oleh teman-teman EVOS Icon. 3 orang yang berada di area bawah ini. Yang linknya nampaknya akan mencoba untuk melakukan team fight menyusul karena skirmish kali ini. Oh, apakah dia dapat orange buff ini dari EVOS Icon? Kayaknya iya deh. Dicolong. Kayaknya. Wow, what a play banget dari Geek Fam kalau begitu. Dan kita lihat juga Iris sebenarnya tanpa adanya orange buff ya. Ini sebenarnya nggak masalah juga sih. Kalau Hayabusa nggak ada orange buff, tapi Link nggak ada orange buff, sebenarnya Assassin nggak masalah. Tapi kalau purple buffnya nggak dapet, ini baru bahaya. Tapi Elis kali ini masih bisa selamatkah? Masih bisa, tapi nggak bisa ternyata dari Lari Ipin. Sementara backup damage-nya masih belum ada dari EVOS Icon, karena mereka dari Geek Fam juga sendiri memilih untuk melakukan objektif ke arah buff-nya. Sedangkan Turtle diam-diam sudah bisa diamankan oleh Iris. Yes, diam-diam namun pasti kali ini 2 kali objektif berhasil diamankan turtle-nya oleh Hayabusa. Dari segi net worth, Geek Fam tertinggal 2000 di menit kelima. Aku baru melihat kalau Geek Fam ini sepertinya cukup kewalahan di area bawah. Mereka kehilangan satu turret, tapi masih bisa lah dikejar karena ini masih masuk ke area. Kalau begitu pula dengan objektif turret di area bottom lane. Iya sih, mereka benar-benar stick together-nya tahu timing, terus kalau mau split push juga tahu timingnya. Bahkan membuat teman-teman dari Geek Fam ID juga kayak kalau Limpungan sendiri membuat si Proveus-nya, Oh My Dylan-nya sampai berada di area mid sekarang. Wah iya nih, langsung aja bertukar ya bersama dengan adanya Link yang memang lagi mencoba untuk nge-clear aja di area bottom lane. Iya, ini aku ngelihat benar-benar masih cukup jarang war, tapi sekalinya war seperti ini yang terjadi. Cowoknya harus tumbang, Lassie Sanity di pop up oleh seorang X-Borg kali ini mendapatkan Kagura, tapi X-Borg-nya nggak bisa selamat di tangan seorang Link. Kesel saya, dari kesel saya belum bisa mendapatkan siapa-siapa. Tadi penarikan yang luar biasa dari Lari Ipin. Iya, langsung ditarik dengan Iron Hook, langsung ada Blood
latihan gak bisa selamat dari EVOS Icon, langsung tumbang 1 nyawa. Ini bagus banget. Nah ini adalah recallnya kan, replaynya di area mid lane. Kita sudah melihat Kaguranya tumbang, terus Alice berusaha untuk bertahan di area depan, tapi walaupun demikian dia cukup masih early, masih cukup empuk, tapi ini dia momen-momen ketika flicker, tarik, dan Alice-nya pun harus tumbang. Dibuat tertarik, dibuat cinta sama Franco-nya ya kalau bisa dilihat mah. Tapi sementara itu ini Geek Fam, walaupun mereka mengungguli point kill, networknya masih belum jauh karena yang tadi Talia juga bilang objektifnya itu EVOS Icon lebih baik bermainnya. Turtle-nya ini menuju ke 3 lagi. Ya, Softblade gak bisa kemana-mana. Pendragon menjadi lini terdepan dengan plot out. Dia berhasil menumbangkan Franco. Di sisi lain Shadow Kill ke arah seorang Iris yang berhasil menumbangkan 1 orang bersama dengan Kagura. 3-2 orang pemain dari Geek Fam kali ini harus tumbang. Iris cukup sekarang langsung dibalaskan dendamnya aja. Darah berdarah bersama dengan Benedetta. Oh my, cukup sekarat dan langsung 4 orang pemain dari Geek Fam tumbang kali ini di area mid lane. 4 berbanding 1 yang harus tumbang. Ini kerugian yang cukup besar untuk Geek Fam ID karena juga Turtle sepertinya belum bisa di set up sama kedua tim. Tapi ini dia replay yang sangat baik sekali ketika dari Alice yang kita pikir bakal dibombardir, ternyata backup damage dilakukan oleh teman-teman EVOS. Luar biasa, Way of Dragon keluar, ditambah lagi dengan Iris yang nggak bisa kemana-mana dengan Depoveus. Ini membuat dari Geek Fam ID nggak bisa terlalu banyak bergerak, bahkan harus kehilangan 4 membernya. Yes, dan itu dia kita sudah melihat tadi replay dari Geek Fam dan juga EVOS Icon kali ini mencoba untuk men-set up Lord Turtle. Dikeluarkan oleh seorang Hayabusa mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill kah? Tapi ternyata X-Board-nya, Immortal-nya harus pecah kali ini. Flashy Sanity di pop up kali ini tidak dapat siapa-siapa. Malahan X-Board-nya harus tumbang di tangan FRZ. Yes, dia harus berani sampai di sisi lain. Lihat kesel saya berhasil untuk mendapatkan 1 kali lagi nyawa di area battle lane. Tapi Ravici juga kali ini mencoba untuk dikejar aja, tapi masih bisa untuk menyelamatkan diri dengan adanya Stardust Dance. Gila ya, Geek Fam permainannya benar-benar agresif. Ketika dia dibutuhkan Nonok agresif membalas kekalahan di war yang sebelumnya 4 orang untuk tumbang, kali ini mereka membalas. Sedangkan mereka juga mendapatkan objektif yang lain. Yes, dan ini adalah replaynya ketika Turtle yang terakhir berhasil diamankan oleh Iris langsung dari Geek Fam ID menggunakan kesempatan yang ada untuk menumbangkan pemain dari Iris. Dari EVOS Icon sendiri, Iris mencoba untuk mundur ke belakang, tapi dikejar sama Link posisinya tadi Ya, di bottom lane. Dan ini adalah momen ketika X-Borg yang mencoba untuk mempick off seorang Benedetta, tapi Benedettanya langsung hilang, langsung imun, dan justru dia yang harus terpunish. Ini adalah sebuah keuntungan bagi... Oke, ternyata ada info viewers kita sudah mencapai berapa, Gio? 80.000. Terima kasih pada teman-teman yang masih setia nonton NMA season yang ketiga ini. 20.000 lagi kita menembus 100.000 dan bakal ada milestone. Benar banget. Ntar lagi akan ada milestone, guys. Ngeri ya. Ngeri ya. 200.000 yuk, bisa yuk. Bisa. Yuk NMA yuk. Ngeri ya. Aku gak bisa gerak kalau lihat NMA. Benar. Ya, seperti itu tadi kita sudah lihat lagi back to the game ya. Sudah ada flame shot yang melayang mengincar ke arah pemain dari EVOS Icon, tapi belum ada yang tumbang. Tadi team fight-nya itu kalau dari replay memang Geek Fam lebih unggul ya. Aku setuju karena memang permainan dari Geek Fam tuh benar-benar ketika ngumpul di saat ada Iron Hook, kita Tempest of Blade, tapi kita lihat dari area atas Tempest of Blade udah pop up dari seorang kesel saya masih bisa mundur. Ada bulatan juga dikeluarkan, bahkan Shadow Kill kali ini mendapatkan dari seorang PvS ditambah lagi dengan Way of Dragon. Ini benar-benar PvS di ejam-ejam rame-rame, tapi kita lihat kesel saya udah sekarat full maut kali ini harus coba untuk mundur lagi karena mereka mendapatkan export juga 1 untuk 1 tal. Ya 1 untuk 1 sementara itu masih mau lebih dari Benedetta mengejar 2 orang 1 lawan 2. Dan kali ini datang Franco Iron Hook-nya berhasil mengenai seorang dan ini dia cowoknya cukup sekarat dan langsung killing spree Shadow Kill. Sudah dibalaskan tapi sudah ada Tempest of Blade. Kali ini 2 pemain dari EVOS sekarat dan double kill bahkan mengincar untuk kalian mega kill. Oke, triple kill-nya diamanin oleh Samaling. Gak apa-apa. 1 tip. Santai. Tapi langsung karena mereka mendapatkan banyak poin kill dari EVOS, mereka langsung coba untuk amanin Lord yang pertama dan inilah replaynya. Kalau kita lihat Tempest of Blade yang benar-benar on point dan dia cooldownnya cepet banget, walaupun ada Wave Dragon mendapatkan
bahkan ada shadow kill yang didapatkan untuk seorang Iris. Tapi ketika terjadi peperangan berikutnya dari Geek Fam nggak mau sia-siain itu, walaupun dari seorang Link-nya udah sekarat, tapi dia tetap masih mau komit ke depan. Nah, ini adalah momen ketika Benedettanya mencoba untuk one versus two dan langsung datang bala bantuan dari Franco bersama juga dengan Link. Nah ini, momen ketika Iron Hook-nya pas banget langsung mencuri keberadaan dari Chow. Itu ngeri banget Dia sih Iron tadinya Hook. mau escape, langsung balik lagi, mau kemana kamu? Katanya cinta, katanya sayang. Ini bikin tertarik lagi dong kalau gitu. Yes, tapi kali ini kita sudah melihat adanya Lord di area bottom lane yang sebentar lagi akan menyerang inhibitor turret, inner turret maksudnya dari EVOS Icon. Yap, betul sekali. Tapi kita lihat dari Lordnya udah mulai masuk ke area bawah, mencoba untuk menumbangkan dari turret berikutnya. Tapi kita lihat notifikasinya dari Hayabusa yang harus tumbang. Sementara itu Winter Chen save the day, tidak, hanya mendinai saja kematiannya. Bahkan 2 orang harus tumbang dari sisi EVOS Icon, membuat mereka hanya praktis tersisa 3 orang untuk menghadapi 5 pemain dari Geek Fam ID. Yes, dan kali ini pun menyisakan semua inhibitor turret dari EVOS Icon aja karena inner turretnya udah berhasil dirontokkan oleh Geek Fam kali ini. Sudah ada setup di area mid lane, bergerak rotasi ramai-ramai ke area top lane dari Geek Fam. Sudah masuk dengan Electro Final Blow, apakah masih akan ada Last Insanity? Oh enggak, ternyata Viragama udah keburu pecah, tapi ternyata Iron Hook-nya asap bebal berhasil didapatkan oleh Benedetta karena seorang Esme. EVOS Icon kehilangan satu frontliner mereka. Gila. Ini Ipin sih udah crazy. Bener-bener Iron Hook-nya bener-bener tahu loh momentumnya, tahu feelingnya nih orang bakal kemana. Bener-bener pro player yang luar biasa, bahkan dari segi itemnya Athena Shield diamankan, Dominant Ice juga. Dan kalau dari linknya dia punya DHS, dia punya War X, Endless Battle, DOD. Tentunya ini udah sakit banget damage-nya ke arah teman-teman dari EVOS Icon. Walaupun Hayabusa udah punya War X, DOD dan juga Endless Battle. Betul sekali, tapi ternyata lihat Xborg yang mencoba untuk diharas, monster kill bahkan harus didapatkan dan dikantongi oleh seorang Link lagi dan lagi. EVOS Icon kehilangan satu pemain mereka. Ini gak baik sekali, dimana inhibitor di area mid sekarang udah mau dikomit aja dan berhasil untuk diruntuhkan. Sudah ada Electro Final Blow out, juga sudah di-pop up oleh Alice, tapi sudah ada Tempest of Blade untuk mundur dari kasus saya. Last Insanity berhasil menunggang bahkan seorang Morpheus, double kill kah? Oh enggak, ternyata Kagura justru yang berhasil ditumbangkan oleh Xbox. Bahkan 2 orang harus tumbang dari Geek Fam ID ini. Lagi-lagi Iron Hook yang luar biasa membuat Immortal dari seorang Xbox harus pecah. Walaupun ada Last Insanity untuk mundur, tapi seperti hanya mendinai kematiannya saja karena damage yang diberikan oleh Adam. Bahkan dari Ipin sangat sakit ke relung badannya. Ya, 1 lawan 2 kali ini Geek Fam harus mengatur ulang setup war mereka karena mereka sudah kehilangan 2 orang. Walaupun tidak double kill oleh Xbox tadi, tapi 2 orang yang tumbang. Wow, tapi info-info dari Bapak produsen 8.000 lagi menembus 100.000 guys ya. Wow, langsung ayo guys ramein share aja ke teman-teman kalian dan rame di kolom komentar. #geek atau EVOS. Betul, dan kalian semakin terbuka lebar kesempatan yang mendapatkan milestone 100.000 viewers. Kemarin belum ada loh, kemarin belum tembus. Wow, Wow. 100.000 milestone, hadiahnya 1.500 guys. Wow, ada 10 kode lagi. Wah, 20 lagi. Aku mau. Ya udah ntar kita AFK dulu nge-cashnya gimana? Boleh kali ya? Enggak dong, Jangan harus dong. Mimosen yang Tetap. ngambil. Ntar kita kagak dibayar mau makan apa lo tahu. 1.500 diamond tapi banyak yo. Ya iya, tapi kan kagak bisa beli nasi. Iya sih buat Mimosen aja, tapi Iya. karena kita sudah melihat sudah adanya Lord kali ini yang udah enhance di Land of Dawn. Apakah dari Geek Fam akan mengambil atau justru EVOS Icon yang bakal membalikan keadaan? Oke, dari presentasi Retribution yang dimiliki oleh Hayabusa sih emang lebih baik ya. Dia dapat 3 kali turtle, bahkan tadi sempat nyolong turtle juga. Tapi sementara dari teman-teman Geek Fam ID dan juga EVOS Icon saling bahu membahu, saling menyerang. Last Insanity di pop up kali ini mencoba untuk mendemakan satu cow di depan sana. Godlike, nggak bisa dihindari. Bahkan Ando yang berada di garis depan harus mundur karena udah sekaratul maut. Dan nggak sampai di situ aja, teman-teman dari Geek Fam ID sepertinya terus nafsu banget melihat seorang Alice yang di sana. Tapi ternyata sudah ada Iron Hook, masih ada Winter Cewek masih bisa bertahan dari seorang Alice. Iris cukup sekarat, masih ada Quest Shadow tapi langsung dikejar aja. Tapi sudah di Shadow Kill, apakah berhasil menumbangkan seorang Link? Tapi justru dia yang harus terpanis di tangan seorang Morpheus. Morpheus dengan nyawa atau HP yang hampir full masih bisa untuk membackup keberadaan dari Link. Itu
sebenarnya benar-benar linknya bagus banget. Dia setelah di shadow kill teman-temannya juga ngikutin dia, jadi akhirnya terbagi. Dan inilah momen yang baik sekali untuk Geek Fam. Mereka mendapatkan Lord juga dan Warrior dimenangi juga. Bahkan satu Bajan udah hilang, terus ditambah lagi nanti dengan Pendragon yang hilang. Ya betul. Ya, apalagi ini adalah posisi ketika dari Ipin sudah berhasil untuk Iron Hook Pendragon, tapi untungnya dia masih ada Winter, masih bisa balik lagi. Tapi sayang sekali Shadow Kill dari Hayabusa tidak membuahkan hasil, justru dia yang harus terpunish. Oh, Iris tadi yang modar ya, bukan si Pendragon, Iya, sorry. Iris. Dan itu cukup rugi banget ya, seorang jungler harus tumbang 5 kali dia terpick off. Dan Lordnya sudah masuk ke area tengah. Kali ini teman-teman dari Geek Fam ID langsung melakukan setup, tapi Link yang kita tahu dengan mobilitas yang sangat tinggi, dia bisa melakukan split push, bahkan bisa datang dengan tepat waktu nantinya. Dan kalau kita lihat sekarang dari area midnya, dari Pendragon udah bisa mundur ke belakang, udah tempe smoke. Lihat kali ini ke arah seorang Elis, tapi ada sebuah shadow kill mencoba untuk merupakan dari teman-teman dari Geek Fam, tapi sebenarnya nggak bisa karena Iceborne juga harus hilang di tangan seorang Pulveus. What a play banget. Ravici kali ini masih Stardust Den mencoba untuk menari-nari dengan absorb yang sangat-sangat tebal, membuat teman-teman dari Geek Fam ID sepertinya kesulitan untuk masuk ke area tengah. Ya kali ini lihat sudah cukup sekarat dari